Langsung saja kita sapa, ada penelpon Bapak Budi di Jakarta. Pak Budi, bagaimana tanggapan Anda singkat saja tentang kenaikan TDL ini? Ya, sebetulnya kenaikan itu pasti akan memberatkan. Tapi saya mempunyai barangkali solusi jangka pendek, barangkali dengan menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terima kasih. Baik, energi alternatif. Nah, ternyata juga kalau misalnya yang kita khawatirkan adalah buying power masyarakat ketika setelah pasca kenaikan BBM, kemudian sekarang listrik juga dinaikkan. Sebenarnya ini akan terkena imbasnya nggak sih? Jadi lemah nggak buying powernya masyarakat sendiri? Ya, kalau dibilang melemah atau tidak, saya bisa katakan pasti melemah. Nggak ada yang nggak mungkin melemah ya kan, tapi melemahannya kuat atau tidak ya. Nah, saat ini terakhir kita punya survei dari Kementerian Keuangan, kalau pengeluaran listrik itu ternyata di bawah rokok dan di bawah pulsa. Jadi pengeluaran rumah tangga tiap bulan itu, listrik itu di bawah rokok dan di bawah pulsa. Jadi orang lebih pengen beli pulsa, beli rokok ya, dibandingkan alokasi dana untuk bayar pulsa, kemudian bayar rokok itu lebih tinggi daripada alokasi dia untuk bayar listrik. Nah, jadi di sini dibutuhkan dorongan untuk masyarakat untuk sadar, come on, listrik ini dari energi yang tidak bisa diperbaharui. Dan kita harus efisien. Nah, bagaimana cara buat masyarakat supaya lebih hemat listrik? Itu satunya adalah dengan menggunakan shock terapi kenaikan tarif. Memang sebagai masyarakat saya juga tidak setuju, akan tetapi sebagai ekonom saya harus melihat kondisi makro di mana saat ini kita krisis listrik, kita butuh pembangunan di bidang infrastruktur listrik. Kalau misalnya kondisi listrik kita masih disubsidi, tentu tidak akan ada investor yang mau investasi di bidang listrik. Terus kemudian pemerintah juga tidak memiliki uang lebih untuk bisa membangun PLTU yang baru. Itu jadi semacam buah si malakama. Lebih jangka panjangnya lah gitu ya, jadi kenaikan TDL ini. Nah, Pak, tapi kan kenaikan ini kan juga harus dibarengi dengan peningkatan mutu tadi, kan? Ya, jadi memang bagi konsumen fair apabila kenaikan itu diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa PLN itu mendeklar tingkat mutu pelayanan meliputi frekuensi pemadaman per tribulan, terus lama pemadaman per tribulan, dan akurasi pencatatan meter. Jadi itu mestinya ditempel di setiap loket pembayaran sehingga konsumen bisa mengontrol dengan tarif yang konsumen bayar berapa sih level tingkat pemadaman per tribulan. Jadi kalau itu melebihi, gitu ya, Pak, kalau melebihi konsumen punya hak untuk mendapat kompensasi dari PLN. Jadi dan kita juga minta pasca kenaikan ini juga mestinya PLN itu mensosialisasikan apa sih hak-hak konsumen kan gitu loh. Jadi ketika kita bayar itu mestinya di struknya itu juga ada sebagai konsumen PLN Anda punya hak ABCDX gitu loh. Jadi tidak hanya membayar aja, haknya juga lebih informatif lah gitu dari PLN. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir di Suara Anda, dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah di Metro TV karena Headline News pukul 20 akan hadir sesaat lagi.